Hubungan kerja seringkali terlihat sederhana, namun di baliknya terdapat persoalan hukum yang tidak selalu tampak di permukaan. Saya Rangga Radika Prihandana, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia tahun 2024. Melalui video ini, saya menyajikan diseminasi tesis saya mengenai perlindungan hukum buruh bidang dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk memahami persoalan ini, kita perlu mulai dari realitas kerja buruh angkut yang masih banyak dijumpai di sekitar kita. Di Indonesia, buruh angkut masih menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Kita menjumpainya di pasar, stasiun, atau bandara dengan sebutan porter, kuli panggul, atau buruh angkut. Pekerjaan ini umumnya bersifat sementara dan bergantung kebutuhan sesaat. Namun berbeda dengan buruh angkut di gudang-gudang logistik perusahaan. Mereka bekerja setiap hari secara berulang dan berkelanjutan, mengikuti ritme operasional perusahaan. Pekerjaan ini menuntut kekuatan fisik tinggi, resiko kecelakaan kerja, dan gangguan kesehatan jangka panjang. Meski demikian, hubungan kerja mereka seringkali belum ditempatkan secara jelas dalam kerangka hukum ketenagakerjaan. Penghasilan bergantung pada volume kerja dan kehadiran, sementara pelindungan atas upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja masih terbatas. Pertanyaannya kemudian, bagaimana hukum memandang hubungan kerja buruh bidang yang bekerja setiap hari seperti ini? Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kerja pada awalnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan kerja dipandang sebagai hubungan private, bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak. Namun dalam praktik, relasi kerja tidak pernah sepenuhnya setara. Pemberi kerja menguasai modal, akses pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Sementara, pekerja berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah, bergantung pada pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. KUH Perdata sendiri sebenarnya telah mengenal konsep buruh harian. Jika pekerja yang semula dilakukan 1 hari berlanjut, maka hubungan kerja tersebut secara hukum dipandang berkelanjutan, bukan sementara. Pertimbangan posisi inilah yang kemudian mendorong negara tidak lagi menyerahkan hubungan kerja semata pada hukum perdata. Kondisi tersebut mendorong hadirnya hukum ketenagakerjaan sebagai hukum yang bersifat publik dan protektif. Negara mulai menetapkan unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah, serta kewajiban perlindungan atas upah, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Perkembangan hukum menunjukkan bahwa pekerja harian tetap diakui sebagai bagian dari hubungan kerja ketenagakerjaan. Meskipun pekerjaannya bersifat fleksibel dan berbasis kehadiran, namun norma hukum yang ideal ini tidak selalu sejalan dengan praktik di lapangan. Di atas kertas, hukum telah memberi perlindungan, tetapi bagaimana kenyataannya di lingkungan kerja sehari-hari? Di lingkungan pergudangan, pekerjaan buruh angkut berlangsung secara terus-menerus. Namun status mereka seringkali tidak jelas. Banyak yang bekerja tanpa perjanjian tertulis, dibayar berdasarkan volume pekerjaan, dan bergantung pada kebutuhan harian. Hubungan kerja lebih banyak terbentuk melalui kebiasaan dan kepercayaan, bukan kontrak. Mandor atau perantara menjadi penghubung utama antara buruh dan pengelola gudang. Sebagian besar buruh berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam kondisi ini, kepastian kerja seringkali lebih penting daripada kepastian hukum. Relasi tersebut membentuk ketergantungan ekonomi yang bersifat paternalistik, bahkan menyerupai relasi patron-klien. Kerentanan hubungan kerja ini paling nyata terlihat ketika kita berbicara tentang upah dan jaminan sosial. Upah buruh gudang dibayarkan secara harian dan berbasis volume kerja. Berapa banyak barang yang diangkut, itulah penghasilan hari itu. Masalahnya, sistem ini tidak memberikan jaminan upah minimum maupun kepastian pendapatan. Ketika volume kerja menurun, penghasilan ikut turun, tanpa batas perlindungan yang jelas. Padahal, hukum ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah adalah hak dasar pekerja untuk menjamin penghidupan yang layak. Pengecualiannya terhadap upah minimum hanya diperuntukkan bagi usaha berskala mikro dan kecil, dengan batasan yang ketat. Artinya, fleksibilitas pengupahan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perlindungan bagi pekerja.
Hal serupa terjadi pada jaminan sosial. Ketidakjelasan status kerja kerap dijadikan alasan administratif untuk tidak mendaftarkan buruh dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun resiko kerja mereka tinggi, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara hukum yang tertulis dan hukum yang dijalankan. Dari sinilah gagasan rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum buruh gudang menjadi penting untuk ditawarkan. Pada dasarnya, buruh gudang bekerja di bawah perintah, menerima upah, dan menjalankan pekerjaan yang berulang. Karena itu, hubungan kerja mereka seharusnya diakui sebagai hubungan kerja ketenagakerjaan, bukan hubungan keperdataan biasa. Rekonstruksi yang ditawarkan bukan untuk menghapus fleksibilitas kerja, melainkan memastikan bahwa fleksibilitas tidak mengorbankan hak dasar pekerja. Mengacu pada teori perlindungan hukum Philippus M. Hajon, perlindungan yang ideal bersifat preventif. Hukum harus hadir sejak awal untuk mencegah kerentanan, bukan menunggu pelanggaran terjadi. Perlindungan tersebut bertumpu pada 3 pilar utama: perlindungan sosial melalui jaminan keselamatan kerja, perlindungan ekonomis melalui upah yang layak dan terukur, serta perlindungan teknis melalui standar keselamatan kerja di lingkungan pergudangan. Ketika negara hadir melalui perusahaan publik untuk menjamin kepentingan masyarakat, maka kehadiran negara seharusnya juga terasa dalam perlindungan terhadap buruh yang menjaga operasional itu tetap berjalan. Diperlukan pedoman kebijakan yang jelas dari pemerintah bagi perusahaan yang menjalankan fungsi pelayanan publik, agar pengelolaan tenaga kerja berlandaskan pada hukum ketenagakerjaan dan tidak bergantung pada penafsiran sepihak. Dengan demikian, perlindungan buruh gudang tidak berhenti sebagai norma di atas kertas, melainkan benar-benar hadir dalam praktek kerja sehari-hari. Demikian dan terima kasih.